sebagai anak pasien. Perkenalkan, saya Andika dan sebagai dokter. Tonton video kita ya. Hai guys, jadi di video kali ini aku sama teman-teman mau bahas tentang komunikasi terapeutik lintas budaya. Buat teman-teman yang kuliah di bidang kesehatan, apalagi aku puntur kayak kita nih, yuk kita bahas bareng-bareng. Jadi teman-teman, komunikasi terapeutik adalah interaksi yang dilakukan dan bertujuan untuk membantu proses penyembuhan pasien. Nah, komunikasi ini digunakan oleh tenaga kesehatan sebagai tindakan untuk membangun hubungan antar pasien dan memfasilitasi penyembuhan secara fisik maupun psikologis. Komunikasi ini digunakan oleh tenaga kesehatan sebagai tindakan untuk membangun hubungan saling percaya. Komunikasi terapeutik lintas budaya sendiri adalah penerapan komunikasi terapeutik dengan mempertimbangkan dan menghormati perbedaan latar belakang budaya, nilai, kepercayaan, bahasa, bahkan adat istiadat antar kesehatan dan pasien. Ketika kita berhadapan dengan pasien yang mungkin beda budaya, beda bahasa, beda cara pandang, bahkan mungkin juga beda keyakinan tentang penyakit dan pengobatan, kita harus tetap menghargai nilai dan kepercayaan mereka supaya pasien merasa nyaman, dihargai, dan percaya sama kita. Karena kalau komunikasi kita salah, bisa-bisa pasien jadi salah paham, gak mau lanjut terapi, atau malah kehilangan kepercayaan. Di sebuah klinik kecil di kota Surakarta, datang seorang ibu bernama Ibu Salsa, seorang wanita parubaya yang hanya bisa berbahasa Jawa. Ia ditemani sang anak yang bernama Ayu, seorang mahasiswa yang fasih berbahasa Indonesia. Hari itu, mereka menemui Dr. Dika, dokter muda yang baru saja bertugas di daerah tersebut. Dr. Dika belum terlalu lancar berbahasa Jawa, namun ia dikenal ramah dan berusaha memahami setiap pasiennya. Apa yang tampak sederhana ternyata menjadi tantangan besar ketika perbedaan bahasa dan budaya membuat pesan tidak tersampaikan dengan sempurna. Dia lebih 50 tahun. Oke, Salsa umur 60 tahun ya? Oke, baik. Boleh saya tahu apa keluhannya? Ibu udah sakit perut selama 2 minggu ini, dok. Terus akhir-akhir ini ibu udah nggak bisa makan. Baik, kalau boleh saya tahu, sakitnya di sebelah mana ya Ibu? Sakit di sebelah loro. Sebelah kiri, Bu. Saya bagian sebelah kiri, dok, yang terasa sakit. Oh baik, jadi yang sakit sebenarnya dari daerah lambung ya? Oke, sebelumnya boleh saya tahu apakah Ibu pernah punya riwayat penyakit seperti penyakit GERD sebelumnya? Tidak, dok. Ibu tidak punya riwayat penyakit GERD. Oke, lalu apakah Ibu mengalami stres akhir-akhir ini? Ibu napa akhir-akhir ini ibu merasa stres? Orang dok, apa ya gue merasa kesel. Enggak, dok. Tetapi akhir-akhir ini ibu merasa kecapean. Gitu ya. Sebenarnya kelelahan itu terkadang bisa menjadi penanda stres. Selain itu, apakah Ibu cukup makan 3 kali sehari akhir-akhir ini? Lumayan teratur kok dok. Nanging akhir-akhir ini kula kerap nafsu mangan. Baik Ibu, sebelumnya apakah Ibu juga suka makan makanan yang pahit, asam, atau pedas? Aku biasanya ngombe jamu brotowali dok. Oh, jadi Ibu suka minum jamu brotowali ya? Ya, itu memang sangat pahit. Tetapi apakah Ibu meminum jamu itu ketika perut Ibu sudah terisi atau masih kosong? Ibu biasanya ngunjuk jamu brotowali sakwise dahar nopo tasnya kosong. Biasanya wetengku pas tepak kosong ngombene dok. Oke, jadi menurut analisis saya sebelumnya, sepertinya Ibu mengalami sakit perut dikarenakan minum jamu brotowali ketika perut Ibu sedang kosong atau mah. Lah kok iso dok, malah tak pikir ngombe jamu iki marai sehat. Lah kok marai loro. Ya, brotowali memang bisa menyehatkan tubuh, tetapi jika jamu brotowali yang
sangat pahit itu dikonsumsi ketika perut ibu kosong atau asam lambung ibu tinggi atau mah, itu justru bisa menyebabkan sakit perut seperti yang ibu alami saat ini. Jadi ini Bu, pendidikan dokter, nah ibu unjuk jamu brotowali, saged nggawe wetenge ibu loro. Oh ngono ya dok, padahal aku ngombe jamu iki nggur sehat, malah tambah loro. Nah, ibu tenang saja, membuat kesalahan itu memang wajar, tetapi ibu sekarang sudah berada di tempat yang tepat. Tidak apa-apa, setelah ini saya akan membantu ibu untuk perawatan ibu selanjutnya. Oke. Oh iya, tersuwun dok. Oke, baik ibu. Untuk pengobatannya, yang pertama kita bisa mulai dengan kita menghentikan konsumsi jamu brotowali itu untuk sementara waktu, dan yang kedua adalah dengan ibu memakan makanan yang ringan seperti bubur, buah-buahan seperti pisang dan sebagainya. Dan yang ketiga kita bisa dengan mengurangi makan makanan yang terlalu pedas, asam ataupun pahit. Lalu selanjutnya ibu mungkin juga bisa untuk sesekali berolahraga ringan dengan cara berjalan kaki ketika di pagi hari. Dan selanjutnya yang terakhir, untuk mohon ibu dapat mengolah stresnya agar tidak terlalu menumpuk, bisa meminum beberapa obat-obatan yang telah diresepkan kepada ibu untuk dimakan setelah 3 kali sehari setelah makan. Tapi dok, aku dikaro obat-obatan kimia, aku marai rusak ginjal kok. Ibu bilang ibu takut dengan obat-obatan kimia dok, karena kata ibu takut merusak ginjal. Oke, ibu tenang saja, karena di sini kami sudah menakarkan obat untuk ibu dengan dosis yang tidak terlalu tinggi, sehingga obat itu akan aman untuk ibu dan tidak akan merusak ginjal. Terlebih karena obat ini mengandung bahan-bahan yang masih alami seperti obat herbal, jadi itu tidak akan merusak ginjal. Ya wis, aku tak melu wae dok, yang penting aman berapa. Ibu bilang ibu ikut aja saran dokter, yang penting ibu bisa aman dan sehat. Baik, kalau begitu tolong tunggu sebentar ya ibu, saya akan ambilkan obat dan resepnya. Baik, ini obatnya untuk ibu, jangan lupa untuk dimakan setelah makan 3 kali sehari ya ibu. Matur nuwun dok, tapi nek niki kula kumat piye dok? Baik, jadi jika penyakit ibu dalam 5-7 hari masih belum sembuh, ibu bisa kembali ke sini lagi untuk pemeriksaan lebih lanjut. Oh, matur suwun sangat ya dok. Baik, tidak apa-apa ibu. Ini sudah tugas kami sebagai tenaga kesehatan untuk membantu. Oh, dan juga Nak Ayu, sebelumnya terima kasih ya karena sudah membantu untuk menerjemahkan ibunya. Tadi saya juga agak salah tafsir ketika ibunya bilang tidak bisa makan. Saya kira itu dia tidak punya kemampuan lagi untuk makan, tapi saya salah paham. Jadi sekali lagi terima kasih ya telah membantu. Nggak apa-apa dok, berkat ini saya bisa belajar sedikit-sedikit. Melalui pertemuan singkat itu, Dr. Dika belajar satu hal penting, bahwa komunikasi dalam dunia kesehatan tidak hanya tentang memberi diagnosis, tapi juga tentang memahami makna di balik kata dan budaya pasien. Sementara bagi Ayu, ia menyadari bahwa bahasa adalah jembatan kasih antara generasi dan perbedaan. Komunikasi lintas budaya bukan hanya soal berbicara, tapi tentang mendengarkan dengan hati, karena terkadang bahasa yang paling menyembuhkan adalah empati.